Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani dari kelas AKP 5B dengan nomor NIM 42022050049. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Prasida Aneka Niaga Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Berikut yang saya tampilkan merupakan profil perusahaan pada PT Prasida Aneka Niaga Tbk, yang dimana perusahaan ini didirikan pada tahun 1984. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan dan perdagangan komoditas pertanian seperti karet remah, kopi bubuk, dan kopi instan. Alamat kantor Gedung Prasida, Jalan Siantar, nomor 6, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat 10150. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan definisi dari analisis horizontal, yang dimana analisis horizontal merupakan metode analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih, sehingga akan menampakkan perkembangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya, dengan rumus yaitu saldo tahun akhir dikurang saldo tahun awal dibagi dengan tahun awal dikali dengan 100%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis horizontal pada aset, yang dimana berdasarkan analisis horizontal yang telah dilakukan pada total aset tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar negatif 7,38%, dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar negatif 0,46%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peningkatan pada total aset lancar yang semula sebesar negatif 17,78% pada tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi negatif 4,80% di tahun 2021 ke 2022. Walaupun mengalami peningkatan, akan tetapi perusahaan masih dalam kondisi negatif, yang dimana masih kurang baik dalam memperoleh total aset. Selanjutnya pada liabilitas, berdasarkan analisis horizontal pada total liabilitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,32%. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan hanya 0,96%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek yang semula sebesar 9,94% pada tahun 2020 ke 2021 menjadi 6,37% di tahun 2021 ke tahun 2022. Pada ekuitas, berdasarkan analisis horizontal yang telah dilakukan pada total ekuitas pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan sebesar negatif 59,45%, dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan hanya negatif 19,70%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peningkatan pada penghasilan komprehensif lain yang semula sebesar negatif 101,87% pada tahun 2020 ke 2021 menjadi 1.520,80% di tahun 2021 ke 2022. Walaupun mengalami peningkatan, akan tetapi perusahaan pada total ekuitas masih dalam kondisi negatif atau masih kurang baik dalam memperoleh total ekuitas. Setelah saya menjelaskan mengenai analisis horizontal, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis vertikal, yang dimana analisis vertikal merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antar pos yang satu dengan pos lainnya pada periode laporan keuangan yang sama, dengan rumus per akun dibagi dengan jumlah akun dikali dengan 100%. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis vertikal pada aset. Berdasarkan analisis vertikal pada tahun 2020, perusahaan memiliki total aset lancar senilai 37,07% dari total keseluruhan aset yang dimiliki. Sedangkan pada aset tidak lancar memiliki total aset 62,93% dari total keseluruhan aset yang dimiliki.
Pada tahun 2021, perusahaan memiliki total aset lancar sebesar 32,90% dari total keseluruhan aset yang dimiliki, sedangkan pada aset tidak lancar senilai 67,10% dari total keseluruhan aset. Selanjutnya, pada tahun 2022, perusahaan memiliki total aset lancar sebesar 31,47% dari total keseluruhan aset yang dimiliki, sedangkan pada aset tidak lancar senilai 68,53% dari total keseluruhan aset yang dimiliki. Selanjutnya, pada liabilitas, berdasarkan analisis liabilitas pada tahun 2020, perusahaan memiliki total liabilitas jangka pendek senilai 57,18% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar 42,82% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki total liabilitas jangka pendek senilai 61,44% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki, sedangkan pada liabilitas jangka panjang memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar 38,56% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki. Selanjutnya, pada tahun 2022, perusahaan memiliki total liabilitas jangka pendek senilai 64,74% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki, sedangkan pada liabilitas jangka panjang memiliki total liabilitas jangka panjang sebesar 35,26% dari total keseluruhan liabilitas yang dimiliki. Setelah melakukan analisis vertikal, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tren, yang dimana analisis tren adalah metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan dari beberapa periode. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan semua nilai yang ada di laporan keuangan dengan apa yang dibandingkan dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya yaitu tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Berdasarkan analisis tren pada aset yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 ke tahun 2021, total aset menurun sebesar 92,62% dari tahun 2020 ke tahun 2022, sedikit menurun yang tidak signifikan menjadi 92,19%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan total aset lancar. Selanjutnya, berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada liabilitas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021, total liabilitas meningkat sebesar 102,32%. Dari tahun 2020 ke tahun 2022, sedikit meningkat yang tidak signifikan menjadi 103,30%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pada akun utang usaha lain-lain sebesar 1.899,55%. Selanjutnya, berdasarkan analisis tren yang dilakukan pada ekuitas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 ke tahun 2021, total ekuitas menurun sebesar 40,55%. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 32,56%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar negatif 128,37%. Setelah saya menjelaskan mengenai analisis horizontal, vertikal, dan tren, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Baik, yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas adalah metode untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan dapat mengembalikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan aset yang dimilikinya. Berdasarkan analisis rasio likuiditas yang telah dilakukan pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan rasio likuiditas berada di bawah rata-rata industri, yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu analisis rasio solvabilitas. Analisis solvabilitas adalah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya dengan menggunakan aset sebagai jaminan utang. Analisis ini juga dapat digunakan untuk menilai seberapa besar risiko finansial yang ditanggung perusahaan terkait utang.
Berdasarkan analisis rasio solvabilitas yang telah dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan rasio solvabilitas berada di atas rata-rata industri, menunjukkan bahwa aset dan modal perusahaan hampir sepenuhnya dibiayai hutang. Hutang jangka panjang tidak dapat dijamin oleh ekuitas dan perusahaan tidak mampu membayar biaya tetap seperti bunga dan kewajiban sewanya. Hanya saja pada long term debit to asset ratio, perusahaan tidak tergantung pada hutang jangka panjang dalam menjalankan bisnisnya. Namun, perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola finansialnya. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas. Analisis aktivitas merupakan proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Analisis aktivitas dapat digunakan untuk yang pertama, mengurangi biaya produksi dengan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, melakukan estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, mengetahui biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Berdasarkan analisis rasio aktivitas yang telah dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi kurang baik. Walaupun perusahaan baik dalam perputaran piutang, penagih piutang, dan perputaran usaha, akan tetapi perusahaan lambat dalam perputaran persediaan, kurang optimal melakukan perputaran modal kerja, dan juga kurang efisien dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas, yang dimana analisis ini merupakan analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan pendapatan, aset maupun modal sendiri. Berdasarkan analisis rasio profitabilitas yang telah dilakukan pada tahun 2020, 2021, dan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi cukup baik. Karena berdasarkan keempat rasio tersebut, perusahaan berada di atas rata-rata industri yang menunjukkan perusahaan cukup mampu dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjualan yang dilakukan. Akan tetapi, perlu diperhatikan pada return on investment yang mengalami penurunan dalam menghasilkan laba yang diinvestasikan. Meskipun secara keseluruhan perusahaan dapat dianggap baik, akan tetapi perlu untuk meningkatkan aktivitas investasi agar kinerja finansial dapat lebih maksimal. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Prasida Aneka Niaga Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dalam kondisi kurang baik, yang dimana menunjukkan perusahaan membiayai aset hampir sepenuhnya menggunakan hutang, dan total hutang yang dimiliki perusahaan sebagian besar dari modal yang dimiliki, serta secara keseluruhan rasio perusahaan menghadapi tantangan serius. Walaupun perusahaan cukup mampu menghasilkan keuntungan, akan tetapi perusahaan kurang mampu membayar kewajibannya, serta pada rasio aktivitas perusahaan belum efektif dalam perputaran persediaan, kurang optimal melakukan perputaran modal kerja, dan juga kurang efisien dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Jadi, pada bagian analisis likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas perlu diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan dan stabilitas finansial di masa yang akan datang.